istri. Iya, Bang. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Bang. Enggak lah, kenapa? Bermasalah nggak Mbak? Tadi kan begini, Ustaz. Kalau seorang perempuan tuh melakukan perselingkuhan gitu ya, dia nggak akan pernah masuk surga gitu, baunya pun nggak kan. Terus kalau bagaimana kalau seandainya perempuan itu sebetulnya dia berselingkuh tidak ketahuan, ya kan? Tapi dia tobat gitu, apakah masih ada peluang untuk masuk surga? Oke, langsung aja Ustaz mungkin bisa dijawab. Itu mewakili siapa dong? Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Itu kan bagi orang yang tidak bertobat itu. Dengan taubat. Iya, kalau dia bertobat, ya pastinya Allah akan mengampunnya. Dia pasti akan diampuni. Insya Allah dia akan ampuni terus. Kalau memang bertobat, mohon maaf ya. Misal si A, si Melati, ini cuma contoh aja. Si Melati selingkuh. Sampai telah melakukan dosa besar sama selingkuhannya. Lalu dia bertobat. Kalau ngakui kan dia, kalau dalam hukum Islam itu kan kena rajam dia. Ya. Tapi karena tidak mengikuti hukum itu seperti itu, jadi akhirnya dia bertobat. Kita bicara positif thinking lah ya, bertobat betul-betul. Pertanyaannya, kalau si Melati itu tobat, dia minta ampun pada Allah, istighfar tentunya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian dia paksakan dirinya untuk menjadikan suaminya tetap yang terbaik dalam dirinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu A. Atau B, cara bertobatnya minta ampun kepada Allah, memberitahukan tentang apa yang telah dilakukannya selama ini kepada suaminya, lalu berjanji untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Pilih yang A atau yang B? Sama suami dulu ngomong, Ustaz. Gini. Kan si Melati ini kan selingkuh nih. Jangan-jangan sampai melakukan dosa besar lah misalnya. Lalu dia tujuannya, judulnya bertobat. Bertobat dengan indikatornya lah ya, minta ampun pada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi, perbanyak ibadah. Yang bedakannya cuma ini aja, dia tambahi untuk lebih perhatian, kasih sayang kepada suami dan semuanya. Yang B bedanya, yang B tambahkan dari yang satu itu, minta maaf kepada suaminya dan menceritakan tentang kesalahannya. A atau B? Yang B lah. Minum dari ibu Yang B. Itu maunya laki-laki. Kalau mau yang perempuan dia. Yang B lah. aja yang A. Pilih enggak dalam pilih yang A atau B? Yang B lah. Yang B. Jadi mohon maaf dalam pandangan agama, ada seseorang datang kepada Nabi, rajamlah aku telah berzina. Nabi Muhammad tidak melihat. Nabi aku sudah berzina, dia ucarakan dengan cukup nada dengan cukup lebih volume yang lebih tinggi. Nabi juga tidak mau melihat. Nabi aku sudah berzina, rajamlah aku. Nabi menoleh dan berkata, apa kau orang yang gila? Kenapa kau berkata gitu? Aku mengakui kesalahanku. Selagi Allah masih tutupi itu. Berarti boleh, Ustaz ya? Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ini judulnya tobat. Judulnya tobat. Tobat. Judulnya tobat. Jadi kalau tobat, mohon maaf Ibu, gak usah ceritakan. Kalau Ibu ceritakan, serampang Ibu, dari pacok. Gak usah ceritakan, cukup. Seandainya nanti ketahuan, ya udahlah, terimalah ini sebagai keputusan yang telah berlaku. Tapi kalau masih bisa tutupilah dan tidak perlu Kasih tahu. Tapi judulnya tobat. Agak digaris bawahi. Baru mau dimulai. Kacau kali konten. Wah, baru nih. Maksudnya pas pernikahan baru mulai. Oh gitu. Masih ada lanjutannya loh. Taubat. Judulnya tobat ya dia. Karena kalau dikasih tahu rusak lah. Dia mau masih mulai. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan. Bang, mohon maaf saya mau kasih pesan sama aku dan kita semuanya. Jempol, apa itu jempol?
untuk membuat sakinah mawaddah warahmah. Jempol itu apresiasi. Seringlah ngomong sama pasangan hidupnya, tolong, maaf, mengasihi dan memuji. Seringlah memuji istri yang sah itu pahalanya surga, tapi memuji istri orang lain itu jangan, hati-hati. Satu, yang kedua apresiasi. Yang pertama, yang kedua apa itu, kalau aku nunjuk dengan model jempol, model pistol, 3 untukku, 1 untuk ibu, 1 kulayangan ke atas. Ini apa namanya, itu egois. Jadi mohon maaf, hadirin rahimakumullah. Jadi saya cuma sampaikan, tengok rumah tangga orang egois itu apa, mau menang sendiri. Misal contoh, ada cerita namanya ayam dan bebek. Waktu manten baru, mereka jalan di pematang sawah. Apa kata istrinya dengar suara wek wek, istrinya ngomong, "Bang, ada suara ayam, bebek di jalan lagi." "Ayam kok, Bang?" "Bebek cinta." Dan ayam. "Tapi yang ada dengar ayam, Bang." Terakhir masih dengar juga, terakhir emosi lah suaminya. "Bebek, BEB, bebek." Nangislah orang pertama kali dimarahi kan. Pulang masih dengar juga. Apa kata istrinya? "Tapi yang ada dengar ayam, Bang." Awalnya mau mengucapkan kalimat DUH, tapi nggak jadi karena udah nangis. Lalu diberkatakan, "Mohon maaf ya, ternyata adik yang benar, abang yang salah. Itu memang betul suara ayam. Itu adalah rekayasa genetika." Saya mau bilang, mohon maaf, saya cuma mau bilang kan gini, Bu, mau benar ayam atau bebek kan gak ada yang diuntungkan kan? Mana ada? Nikah itu gak kayak rumus matematika, 3 kali 4 sama dengan 12. Nikah itu nggak 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku kemarin ke fotokopi 3 kali 4 itu 12.000. 6 3 kali 4. Enggak kayak gitu. Jadi hadirin rahimahullah, mohon maaf ya, berapa banyak hancur rumah tangga sampai ke pengadilan agama hanya mau menyatakan aku yang benar. Mana ada, aku yang benar. Aku yang benar, aku tamatkan S2. Gak usah banyak cerita kau, yang ngerjakan tesis kau aku juga. Apa maksud kau? Aku yang benar, gak ada. Kau yang salah, aku yang benar. Mohon maaf, emak bapak kita tamatannya gak tinggi-tinggi bapak itu. Tapi kenapa mereka bisa nikah sampai 50 tahun? Satu jawabannya, karena ada yang ngalah kan dalam pernikahan. Kalau gak ada yang ngalah, selesai. Jujur, jari tengah apa itu? Ini juga bisa menyebabkan pertikaian, perselingkuhan dan sebagainya. Hadirin rahimahullah. Kalau belum nikah kan ayahnya 1, emaknya 1. Tapi kalau udah nikah berubah jadi 2. Dan kamu harus menjadi posisi tengah. Jangan berat ke kanan dan jangan berat ke kiri. Kalau kau baik sama mertuamu, nanti kalau anaknya itu melakukan kesalahan, maka kau menantunya yang akan dibela. Tapi kalau nggak baik, udah campakan aja dia. Terus apa itu? Jari manis, rajinlah memberikan hadiah kepada pasangan hidup. Rajin, nggak mesti nilainya berapa. Yang penting wanita itu niatnya aja. Wanita itu mar'atun, al-mar'ah kal-mir'ah. Wanita itu seperti cermin. Mohon maaf, kalau aku pecahkan cermin itu, bisa nggak? Masih bisa disatukan nggak? Bisa, tapi cahayanya, pantulan bayangannya tidak akan sempurna. Itulah wanita itu. Wanita itu kalau disakiti, dia mudah sekali untuk memaafkan, tapi dia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu kepadanya. Sampai udah 30 tahun masih ingat wanita itu. Wanita itu kalau kita berantem, Bang, ini pernah kau lakukan dulu 25 tahun yang lalu. Kau udah 25 tahun ku masih itu aja capek lah. Orang udah tak kemana-mana, kau ya sih yang itu. Ya tapi kau bilang lakukannya dulu. Ini terjadi pada waktu kita di sini, kita di catatannya lengkap. Ada kutubnya. Tapi memang kayak gitu, wanita itu kayak gitu. Dia kadang minta perhatian sama kita, Bang, nanti tinggi undangan pakai baju warna apa? Orange atau pink? Macamnya pink lebih pasti deh, karena nuansa saya memang keluar warna hijau dia. Loh dek, ngapain? Gak usah diperpanjang. Tadi kau minta pernyataan dariku, mau yang mana? Memang kayak gitu.
wanita itu memang karena maratun, cermin, mohon maaf ya, ya hobinya memang bercermin, harus bisa diterima, yang perbedaan itu bisa disatukan. Datang ke tempat kerjaan ini, hampir 17 kali orang yang bercermin, Bang. Mau kerja itu? Datang. Nah, kalau naik sepeda motor, dia sempat-sempatkan nengok Malaysia. Lampu merah, disempatkan lagi. Turun, apa langsung ke kerjaan? Enggak, biar dulu. Kalau di tempat kerjaan itu udah ngaca. Cuman bedakan gadis sama udah ibu-ibu, bedanya kalau perbaiki jilbab aja nya. Kalau gadis itu kan perbaiki jilbab ditiup ya. Ya, rahimahullah. Yang kelima apa? Yang kelima yang balik kecil, anak-anak. Nanti kalau udah nikah, udah punya anak, putuskan anak itu mau diurus sama siapa. Dan yang memutuskan itu kita, Bang, selaku laki-laki. Atas putusan itu jagalah komitmennya. Jangan dari situ sumber masalahnya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya berkata, kalau memang kamu selingkuh tapi istrimu tetap masih cantik, tengok itu kan masih banyak yang diselingkuhi malah yang lebih jelek gitu kan. Masih cantik, dia masih bisa melayani, lalu kamu tetap selingkuh juga. Satu jawabannya, itu berarti kamu sudah terbiasa sama yang buruk. Orang yang terbiasa sama yang haram, sama yang halal tidak akan ada koneksi lagi. Lalu dia akan terkoneksi kepada yang haram-haram. Jadi selingkuh itu jadi ini tantangan sama dia. Dan yang akan kejar terus. Cocok, nggak tahu kok masuk lagi. Ketahuan di sini dia akan ulang. Untuk mengatasi perselingkuhan, satu, dekatkan diri pada Allah. Kurang-kurangi, tinggalkan yang namanya konsumsi yang haram. Bu, mohon maaf, kita nggak akan bisa tahajud kalau mau tahajud itu nengok yang haram. Orang sesuatu yang haram, ya kan, otaknya pun akan mesum. Jadi untuk menyalurkan kemesuman, istrinya masih bisa melayani, masih punya semuanya dan sebagainya. Tapi memang nggak bisa kalau memang dia udah kecenderungan kepada yang haram. Untuk itu perlu terapi lah, yang seperti itu. Bagaimana terapinya? Datang 4 mata lah kita. Perlu terapinya. Karena banyak yang harus ditinggalkan. Banyak yang harus ditinggalkan. Bisa tobat. Karena kalau nggak ditinggalkan salah satunya masih kecenderungan kepada hal itu. Tadi itu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tinggalkan jauh-jauh yang haram supaya sama pasangan hidup kita tetap sakinah, mawaddah warahmah. Saya kira itu.